Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, Bu Guru mau bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menentukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua adalah cara memelihara organ pernapasan. Yang ketiga, pengertian, cerita bergambar, dan unsur-unsurnya. Yang keempat, menjelaskan tanggung jawab terhadap sampah. Yang kelima, yaitu jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, mari kita menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya apa? Untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan? Untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa? Untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa? Untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan kata tanya bagaimana? Untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca teks berikut dengan seksama. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Kabut asap merupakan asap dan kabut bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, menggunakan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, sekarang anak-anak, mari kita membuat pertanyaan dari teks yang tadi kita baca ya. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Pertama, dengan kata tanya apa? Pertanyaan yang bisa kita buat adalah apa yang dimaksud dengan asap? Untuk jawabannya, yang dimaksud dengan kabut asap adalah kabut yang merupakan asap yang bercampur menjadi satu. Untuk kata tanya siapa? Pertanyaan yang bisa kita buat yaitu siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Selanjutnya untuk kata tanya bagaimana? Pertanyaan yang kita bisa buat adalah
bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya yaitu kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, kosakata baru yang dapat kita temui dalam bacaan yaitu kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Baiklah anak-anak, kita belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara untuk menjaga organ pernapasan, pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Caranya yaitu, contohnya, pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, tidur malam yang cukup. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Itulah tadi 3 cara untuk memelihara organ pernapasan. Baiklah anak-anak, nah kita sering mendengar atau sudah mengetahui cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Adapun unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu ada parit, ada balon kata. Nah, yang balon kata yang ini namanya balon kata. Ada ilustrasi, ada panel, dan ada narasi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, mari kita bahas satu persatu unsur-unsur cerita bergambar. Yang pertama itu panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua itu narasi. Narasi adalah yang berisi keterangan tempat latar belakang atau situasi. Yang ketiga adalah parit. Itu adalah ruang di antara panel. Yang keempat, balon kata. Tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang terakhir adalah yang kelima, ilustrasi. Adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan cerita. Nah, itu tadi unsur-unsur cerita bergambar. Selanjutnya, Ibu Guru akan beri contoh gambar cerita. Perhatikan baik-baik anak-anak. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita. Terutama buku cerita bergambar dan komik. Nah, di sini ada contohnya gambar cerita. Ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar pertama, perhatikan anak-anak. Di sini ada seorang anak yang sedang memasukkan ikan di dalam akuarium. Nah, ceritanya begini. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, selanjutnya pada cerita kedua atau gambar kedua, nah, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ikanku ada di lantai?" Nah, di sini ibunya bingung. Ya, terus gambar yang keempat, nah, Bobby menghampiri kakaknya. Bobby berkata, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Terus kakaknya menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, karena Bobby tidak tahu. Karena
Dia kira ikan itu tidak hidup di air ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Nah, perilaku tidak menjaga kebersihan akibatnya. Contohnya, membuang sampah sembarangan akibatnya membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Selanjutnya, bila ada tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan, akibatnya menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Baiklah anak-anak, berikutnya menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan menghargai peranan setiap individu, penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu? Semoga menyenangkan ya. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran tadi. Pertama, kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Yang kedua, cara menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, kesimpulan yang ketiga, unsur-unsur cerita bergambar yaitu parit, panel, balon kata, ilustrasi, dan narasi. Nah, kesimpulan yang keempat, dengan sikap bertanggung jawab masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang terakhir, dengan menghargai peranan setiap individu, penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan ya. Nah, sampai jumpa.